Pak, kopi susu Pak. Berapa ini Pak? Ada yang 3.000 nggak? Nggak ada Pak ya? Kalau ada yang 3.000 kan lumayan ya Pak ya. Boleh ngutang nggak Pak? Boleh. Terima kasih ya Pak ya. Oh, if I could fly, ooh, I would be with you every. Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Kopi dulu ya, kopi mahal nih, buat saya mahal. Kalau bisa cicilan 0% saya cicilan tuh. Oke, jadi saya ingin mengucapkan selamat bergabung ya untuk teman-teman yang baru bergabung. Udah beberapa hari ini cukup lumayan ya, banyak yang nanya. Untuk teman-teman yang selalu support sama saya juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Jadi rekomendasi saya itu naik ya dari sekitarnya 2%-an hampir 3% jadi 4 sekarang. Ya untuk channel yang setiap kali ditonton itu cuma 15-20 ya saya happy. Jadi 2-3 hari ini ada pertanyaan ya tentang posisi bayi melintang, janin melintang ya. Sebenarnya udah 2-3. Nah yang saya bacakan sekarang dari Kak Ayu Girls ya. Dok, gimana solusinya jika posisi janin melintang saat kehamilan kedua? Pemeriksaan ke-26 dinyatakan melintang, sudah sujud lama, lalu di 30 minggu masih melintang. Apakah posisi masih bisa berubah? Saya jadi kepikiran, kata dokter, kalau terus melintang bisa kemungkinan SC. Ya, jujur saya takut, sebenarnya saya pengen lahiran normal seperti anak yang pertama. Ya, pencerahannya teman-teman taunya kan sungsang itu asal bukan kepala gitu ya. Ya memang kalau kita sebutnya itu bridge itu pasti pantat duluan yang turun ya. Entah itu pantatnya duluan atau kakinya duluan ya. Tetapi juga ada beberapa istilah yang transverse lie ya. Kalau kita bilangnya begitu. Kalau teman-teman pasti anggapnya asal bukan kepala itu pasti sungsang gitu. Nah jadi Kak Ayu ya, angka kejadian sungsang dulu yang kita mesti tahu adalah sekitar 3-4% ya untuk seluruh kehamilan ya. Ini termasuk di dalamnya yang pantat duluan atau kaki duluan ataupun yang melintang ini gitu. Jadi posisinya angkanya akan lebih kecil yang presentasinya melintang karena dibagi-bagi yang lain. Apabila umur kehamilannya di bawah 28 minggu itu angka kejadiannya bisa 25% ya. Sedangkan akan menurun lagi sekitar 7% pada 32 minggu. Itu lalu jadi 3-4% setelah cukup bulan ya. Angkanya antara buku satu dan buku lain ya beda-beda tipis lah ya. Jadi dari sini ya Kak ya, tanpa diapa-apain juga angka kejadiannya itu akan menurun ya, akan berubah menjadi kepala atau nanti jadi yang lain gitu ya pada posisi nanti sudah cukup bulan. Begitu ya. Jadi nggak diapa-apain aja nanti ini bisa normal, bisa berubah dia karena belum fix dia posisinya di dalam rahim ya kan. Itu jadi kakak boleh saja melakukan posisi sujud atau posisi yang macam-macam itu, tetapi juga jangan mengharapkan untuk di umur kehamilan yang 30 minggu ini sudah langsung maunya kepala begitu. Itu bisa saja ya, bisa saja memang melintang ya. Jadi tidak perlu ditakutkan di sini. Sekaligus untuk teman-teman yang nanya tuh sebelumnya sungsang, kehamilan keduanya itu bisa meningkat teman-teman jadi sungsang juga ya sekitar 10%. Kehamilan ketiga itu juga bisa makin meningkat lagi ya. Kalau pertama sungsang, kedua sungsang, yang ketiga itu bisa sekitar 27% gitu kalau nggak salah ya. Nah ini ceritanya begini, kalau misalnya janin ya semakin membesar teman-teman ya, itu akan menepati ruang dari rahim ya. Nah seiring dengan perkembangan ya, apa yang terberat itu akan turun ke bawah duluan ya. Jadi semakin Anda cukup bulan, nah ini ceritanya kalau cukup bulan itu kepala itu akan turun ke bawah karena sesuai dengan efek gravitasi mungkin ya. Makin lama berat itu di bawah, begitu ceritanya. Jadi untuk kakak itu tenang dulu. Jadi ini menjelaskan kenapa angka sungsang itu pada saat cukup bulan itu menurun. Nah dalam prosesnya ini kepala menurun ke bawah ini bisa terganggu ya kan. Nah gangguannya sebenarnya macam-macam ya, bisa dari kelainan anatomi rahimnya. Tapi kan kalau kakak sudah lahiran yang pertama, mungkin sudah dicek sama dokternya rahimnya saya rasa biasa-biasa aja. Memang kelainan ini bisa ada gitu, tapi tidak selalu ya. Misalkan rahimnya
ada kelainan. Ataupun yang misalnya di bawahnya Kak, ada plasentanya ternyata di bawah gitu. Ini juga mengganggu prosesnya untuk kepala atau itu turun ke bawah, karena ruang yang di bawah itu dipadati oleh plasenta semacam itu juga bisa. Ataupun untuk teman-teman yang lain yang punya miom misalkan, miomnya itu ada di bawah dan cukup besar, sama saja ya. Jadi kalau dengan ada miom yang di bawah itu mengganggu juga untuk proses kepala turun ke bawah ini. Itu ada juga yang cairannya terlalu banyak. Nah, kalau posisi cairannya terlalu banyak ini angka sungsang ini cukup tinggi, baik melintang maupun bridge ataupun yang lain itu cukup tinggi, karena bayi itu selalu dalam posisi berenang ya. Jadi kalau cairannya terlalu banyak gitu, itu susah untuk bayi mencari tempat yang fix ya Kak ya. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang bayinya ternyata ada benjolan di pantat. Begitu. Kalau ada benjolan di pantat, makin lama benjolannya makin besar gitu kan ya, itu sudah logika bahwa yang terbesar dan terberat itu akan turun duluan. Itu juga masih masuk akal ya. Nah, jadi pada intinya itu adalah kita tetap harus menunggu ini sampai cukup bulan Kak, karena proses ini yang saya bilang tadi, tunggu bayinya cukup besar. Jadi selama bayi itu belum cukup matang, cukup besar gitu kan ya, itu suatu hal yang wajar kalau Kakak nanya tadi itu, kok saya posisi 26 minggu ini masih melintang ya dok ya, saya sudah sujud lagi, lalu posisi 30 minggu ini masih melintang juga, ini masih wajar ya. Nanti kita lihat lagi untuk yang 37 minggu misalkan begitu. Nah, jadi yang saya bilang tadi seperti kelainan pada rahim, adanya miom, letak plasentanya di bawah, cairannya terlalu besar, ataupun ada masalah pada bayinya gitu kan, itu bisa menyebabkan proses ini menjadi yang kepala turun ke bawah ini terganggu ya. Tetapi pada saat kasus kakak yang masih belum cukup bulan, 26 minggu prematur, itu hal yang biasa ya kan Kak. Kita tunggu lagi nanti 33, oh masih sama biasa, kakak tetap bisa melakukan posisi-posisi sujud gitu ya. Tetapi baiknya kita menunggu lagi Kak sampai 36-37 ya. Nah, pada saat 36-37 kalau memangnya itu masih pada saat waktunya sudah 38-39 masih melintang, ya mungkin kita akan lakukan SC. Tetapi sebelum sampai sana itu nggak usah dipikirkan dulu. Kenapa? Tenang aja, seperti kata yang saya bilang tadi, angka kejadian ini seiring dengan umur kehamilan meningkat itu menurun ya. Jadi sebenarnya nggak usah diapa-apain pun itu menurun kalau dalam posisinya normal ya, tidak ada plasentanya di bawah, cairan ketubannya tidak terlalu banyak, ataupun yang tidak ada kelainan rahim gitu ya. Saya harap kehamilan kakak dan teman-teman yang lain juga tidak akan ada masalah ya, sampai nanti dalam proses melahirkan semua janinnya sehat. Oke. Nah, sampai di sini semoga kakak jelas ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat datang, semoga cocok. Untuk teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sometimes it's just another day to get